guys, jadi siang ini kita mau sharing nih tahap kedua ya, yang kemarin kita janjikan adalah membahas tentang mental health dan juga confidence. Ini paling penting banget. Kenapa? Banyak teman-teman kita itu yang tidak confidence ya, merasa minder terhadap orang lain atau yang lain, padahal tidak seperti itu. Setiap orang pasti memiliki keunikan sendiri dan kelebihan sendiri, dan setiap orang juga pasti akan memiliki kekurangannya. Jadi tidak bisa kita melihat orang hanya kelebihannya sehingga kita membuat kita itu menjadi insecure ya, seperti itu. Oke, sekarang kita sharing dan kita wawancarai langsung pakarnya dari mental health ya. Ketemu lagi nih dengan Mas Budi. Siap guys, semuanya apa kabar? Mental health itu untuk meningkatkan confidence atau hubungan mental health dengan confidence seseorang itu seperti apa ya? Iya, biasanya orang yang akan mengalami mental health itu kebanyakan suka ada rasa kurang percaya diri. Padahal kepercayaan diri itu penting. Kenapa? Kepercayaan diri itu sebenarnya menunjukkan diri kamu, dan kita tuh lepas saja. Jadi rasa percaya diri emang harus ditingkatkan. Jadi banyak orang yang terkadang kurang merasa percaya diri, itu kadang-kadang juga menjadi penghambat sih, seperti itu. Nah, untuk kita bisa latihan agar bisa releasing stres yang ada dalam diri, makanya mesti mulai belajar berani menunjukkan siapa diri saya. Pelan-pelan aja, karena setiap orang memiliki potensi dan punya kelebihannya masing-masing. Jadi fokusnya ke sana. Wah, keren banget. Jadi bagaimana tuh cara meningkatkan biar orang-orang ini atau generasi muda itu confidence gitu loh. Kemarin kan salah satu yang kita bahas adalah ikut kompetisi. Nah, kalau misalkan ikut kompetisi tapi ternyata dalam kompetisi itu masih tetap tidak percaya diri, apa tuh yang harus dilakukan? Jadi nggak ada proses yang instan. Jadi prosesnya harus nomor satu tuh aware dan tahu bahwa kalau saya ingin targetnya percaya diri adalah kita harus challenge diri sendiri mulai tampil. Caranya mulai tampil adalah dengan ikut kompetisi tersebut. Nah, kemudian kemarin ya salah satunya ya. Terus yang kedua adalah begini Zen. Yang namanya percaya diri nggak ada yang langsung jadi 100%, nggak ada yang instan. Tidak ada yang lahir atau langsung jadi full gitu, nggak ada. Jadi emang mesti step by step. Nah, lakuin stepnya, percaya sama prosesnya. Cara pertama adalah, jadi kita mesti jot down atau menuliskan kira-kira apa sih yang saya inginkan. Jadi kita targetin dulu small target tersebut. Oke, saya mulai belajar ngomong, mulai nyaman depan kamera, mulai berinteraksi sama orang, mulai bisa berkomunikasi. Jadi step itu Zen. Yes, betul banget. Jadi itu paling penting banget ya untuk meningkatkan mental health ya. Banyak memang kita kalau menyikapi apalagi di sosial media haters, kemudian orang-orang yang seperti mengganggu kenyamanan kita itu banyak banget. Jadi salah satunya adalah bagaimana kita menyikapinya ya, seperti itu. Jadi haters atau apa itu malah meningkatkan ini loh, viewer kalian loh, atau meningkatkan followers kalian loh. Seperti saya waktu itu banyak haters, tetapi saya sikapi dengan baik, akhirnya followers saya meningkat gitu kan. Jadi ya banyak endorse juga dari situ. Jadi sehingga kita harus menyikapi secara hubungan sosial terhadap manusia itu harus kita perbaiki. Jadi kita tidak selalu memandang bahwa itu negatif ya. Kalau Zen gimana tuh caranya? Caranya seperti apa? Nah, dulu saya tuh orangnya minderan tuh, ya kan. Kemudian tapi saya melatih tuh diri saya untuk presentasi di depan kaca. Saya lihat mulai dari mimik saya nih. Oh, saya kalau senyum nggak boleh lebar-lebar. Kalau lebar-lebar pasti jelek gitu kan. Jadi lebar ya. Yes, benar. Jadi kita harus ngaca dulu. Kita harus melihat postur dari wajah kita. Oh, ternyata kalau kita di depan kamera itu yang bagus, kita senyumnya hanya sekian nih. Kayak begitu. Jadi supaya kenapa? Supaya kita bisa melihat angle kita itu bahwa ini posisi yang paling bagus gitu. Okay. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu cara bahasa kita atur. Bukan terlalu formal, tidak, apa adanya aja. Tidak terlalu dibuat-buat juga. Jadi kita diri kita apa adanya, ya udah kita luar namanya tampilkan seperti itu gitu loh. Jadi number one latihan dulu kan. That's right. Yeah. Kan ada istilah dulu tuh istilahnya practice makes perfect. Jadi untuk bisa mencapai kesempurnaan memang ada latihan-latihannya. Nah, kita mesti punya motivasi buat latihan dulu kan Zen? Bener dong. Kelihatan kan bedanya Zen ada motivasi untuk maju
Jadi dia mulai percaya dengan proses latihan itu, di depan kaca, boleh dengan bikin video masing-masing, nge-review dari situ, seperti itu gitu ya. Yes, betul. Makanya kita kenapa sering memilih biasanya itu untuk bikin video itu di tempat umum, karena itu bukan kita cari yang apa itu namanya yang tempat sepi. Kita ada untuk studio yang tempat sepi untuk biasanya untuk podcast gitu, tapi kita memilih yang tempat umum itu karena kita ingin mengakomodir atau mengadaptasi dari situasi yang ada gitu. Jadi kita jangan sampai apa itu namanya distraction terhadap lingkungan seperti itu. Meskipun ada yang ramai, ada apa, kita tetap fokus. Itu adalah salah satu pertama kenapa saya selalu mengajak Bro Budi ini apa itu namanya untuk sharing itu selalu di tempat umum yang ramai seperti itu. Gitu. Jadi itu adalah challenge kita supaya kita itu bisa percaya diri saat kita ngomong di depan publik gitu. Ya. Jadi untuk memperlancar itu kita harus latihan fokus. That's right. Fokus itu penting. Jadi kita bisa fokus sama apa yang kita bicarakan. Jadi kita tahu, walaupun banyak gangguan, kita tahu mau ngomong apa, kita tahu mau sampai bagaimana. Emang harus ada latihan. Betul. Gimana lagi? Apa lagi Zen? Terus yang ketiga itu adalah kita memperbanyak networking, ya. Networking itu sangat penting banget. Macam-macam orang pasti berbeda ya kepribadiannya dan karakternya. Dan kita itu bukan harus ego. Dulu saya ego, tapi setelah saya belajar banyaknya karakter dari manusia ya, banyak sekali. Jadi akhirnya saya bisa menyesuaikan karakter mereka. Gitu. Saat saya, oh ini orang yang tidak bisa tidak bisa dihandle atau dia tidak bisa kalau kita bantah, ya udah kita dengarkan. Kita lebih banyak lebih mendengar daripada memberikan opini. Kemudian yang satunya lagi ada yang suka akan opini-opini kita, mereka yang mendengarkan, ya sudah kita lakukan seperti itu. Jadi kita itu harus lebih aware terhadap situasi. Seperti itu sih kalau menurut saya. Jadi networking itu salah satu bagian dari networking. Jadi kita harus memperhatikan juga komunitas. Mulailah dengan teman yang nyaman, mulailah dengan lingkungan yang membuat kita nyaman. Yang paling penting adalah intinya kita harus mencoba dari sebuah komunitas atau sebuah lingkungan yang kita bangun. Dan itu nggak perlu jauh-jauh, karena itu bisa dibangun ya. Betul. Dan teman-teman di Instagram atau di sosial media yang lain itu juga penting. Dukung saya dong untuk ini, dukung saya dong untuk kegiatan seperti ini. Itu bagian dari bagaimana berkomunikasi dengan orang sehingga mereka bisa membantu network kita. Betul. Seperti itu lah network kita, ya kan? Yes. Kalau saya 3 poin itu saya pegang dan saya terapkan. Akhirnya ya percaya diri saat saya bicara di depan umum. Seperti itu, Okay. Mas Bro. Nah, percaya diri itu sebenarnya adalah tingkat kenyamanan kita dengan apa yang kita miliki. Begitu proses tadi dilakukan, itu akan menambah kita lebih nyaman dengan situasi kita di mana akhirnya kita punya rasa percaya diri yang semakin meningkat, escalating. Tahu-tahu rasa percaya kita itu udah sampai 70%. Bagaimana kelihatannya? Feedback dari orang-orang yang ketemu sama kita, berdiskusi sama kita, ngobrol sama kita, itu akan menunjukkan. Kadang-kadang mereka suka ngasih komplimen, kok kamu bisa percaya diri sih? Nah, seperti itu. Artinya, biarkan proses itu berjalan and trust the process. Percaya sama prosesnya. Dan yang kedua dari semua itu adalah jangan takut salah. Betul. Jangan takut jelek, jangan takut salah, jangan takut jelek, jangan takut kamu berbuat sesuatu yang berbeda dari target, tidak. Karena itu adalah prosesnya seperti itu. Jadi intinya you have to trust the process. Begitu juga sama kompetisi Zen. Kompetisi adalah sebuah proses untuk penggalian diri untuk kita mencapai target yang kita inginkan apa. Seperti itu. Oke, itu adalah salah satu dari hubungan mental health untuk confident ya Mas ya. Jadi hutang kita yang sharing pertama, kedua udah selesai ya. Berarti next ketiga itu adalah kita membahas tentang mental health yang berhubungan dengan keluarga ya. Jadi itu penting banget karena kenapa untuk membentuk karakter seseorang di situ ya. Oke, see you guys. Dadah.